Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal di chapter 3. Perkenalkan, nama saya Jasmine Alika. Nama saya Andrea Putri. Nama saya Amanda Diva. Sini yang pertama itu ada di E37. Di sini tuh ada Savia PLC Adjusted Trial Balance. Di sini tuh ada supplies-nya 900, private insurance-nya 2.400, and earned service revenue-nya 750, salaries and wage payable-nya 800, supplies expense-nya 950, insurance expense-nya 400, salaries and wage expense-nya 1.800, dan service revenue-nya 2.000. Di sini tuh yang pertama adalah yang A, if the amount supplies expense is Januari 31 adjusting entry, itu adalah 850 of supply was purchase in January. What was the balance in supplies on Januari 1? Yang pertama itu ada ending balance supplies-nya sebesar 900, adjusting entries-nya 950, purchase-nya 850, beginning balance of supplies-nya sebesar 1.000. Terus yang B itu adalah if the amount of insurance expense in January 31 adjusting entry and the original insurance premium was for 1 year. What was the total premium and when was the policy purchased? Nah, terus di sini tuh ada yang B, total private insurance-nya 4.800, terus amount use-nya 2.400, terus ada present balance-nya sebesar 2.400. Jadi, policy post purchase itu 6 bulan yang lalu di Agustus 1, 2018. Terus yang C itu, if 2.700 of salaries and wage were paid in January, what was the balance in salaries and wage payable at Desember 31, 2018? Salaries expense-nya sebesar 1.800, salaries payable-nya 900 di debit, terus di kreditnya itu ada cash sebesar 2.700. Terus yang D, masih yang C, itu ending balance of salaries payable-nya 800, terus reduction salaries payable-nya 900, terus di total jadi beginning balance of salaries payable sebesar 1.700. Terus yang D itu, if the 1.600 was achieved in January for service performed in January, what was the balance in unearned service revenue at December 31, 2018? Terus kalau itu tuh service revenue-nya sebesar 2.000, cash received-nya sebesar 1.600, terus di total itu namanya unearned service revenue sebesar 400. Terus kita hitung ending unearned service revenue-nya di Januari 31. Unearned revenue reduce-nya 400, beginning unearned revenue 31 2018 itu di total dari 750 dan 400 jadinya 1.150. Next, yang Di sini saya akan menjelaskan yang E39. Di sini kita disuruh buat tentang membuat jurnal transaksi bulan Oktober. Di sini ada di soalnya itu ada supplies sebesar 800 di tanggal 31 Oktober. Di sini kita tanggal 15 Oktober ya, itu kita masukin ada salaries and wages expense, itu di debit sebesar 800, sedang cash-nya itu ada di kredit sebesar 800. Pada tanggal 17 Oktober, ini jurnal tanggal 17 Oktober itu ada akun receivable sama service revenue.
Untuk akun receivable-nya itu ada di debit, sedangkan akun service revenue itu ada kredit sebesar 2.100, itu untuk akun receivable, dan service revenue di kredit itu sebesar 2.100. Sedangkan pada tanggal 20 Oktober itu ada akun cash di debit sebesar 650, sedangkan di kredit ada earner service revenue sebesar 650. Sedangkan di tanggal 31 Oktobernya itu ada akun receivable di debit sebesar 1.650, sedangkan service revenue itu ada di kredit sebesar 1.650. Dan di sini juga untuk yang B-nya kita disuruh membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Oktober. Itu kita harus masukin juga. Kita akan masukin di sini. Itu ada adjusting interest pada tanggal 1 Oktober. Itu ada akun, itu salaries and wages expense, itu ada di debit sebesar 600. Sedangkan salaries and wages payable-nya itu ada di kredit sebesar 600. Pada tanggal 31 Oktober, itu ada akun supplies expense di debit sebesar 470, sedangkan supplies-nya ada di kredit sebesar 470. Pada tanggal 31 Oktober ada akun yaitu earner service revenue, itu ada di debit sebesar 400.000, sedangkan service revenue ada 400. Selanjutnya ada P37. Di sini saya akan menjelaskan dari perusahaan Sorenstam Advertising AG, trial balance Desember 31, 2019. Jadi di sini ada akun-akunnya. Kita disuruh bikin jurnal. Yang pertama ada akun receivable, di debit 1.000, di kredit 1.000 service revenue-nya. Hasil dari 1.000 itu dari 20.000 dikurang 19.000. Yang kedua ada supplies expense, di debit 5.000, supplies-nya di kredit 5.000. Bisa dapat 5.000 dari 8.500 dikurang 3.500, ada di sini. Selanjutnya ada insurance expense, di debit 750, di kredit 750. Bisa dapat dari situ dari 3.250 dikurang 2.500. Selanjutnya ada interest expense, di debit 150, interest payable di kredit 150. Ada unearned service revenue, di debit 1.400, service revenue di kredit 1.400. Hasilnya dari 7.000 dikurang 5.600. Yang terakhir. Selanjutnya ada depreciation expense. Itu di debit 8.750, di kreditnya 8.750. Yang terakhir ada salaries and wage expense, di debit 1.500, dan salaries and wage payable di kredit 1.500. Yang B, disuruh bikin income statement dan detail earnings. Jadi service revenue-nya di kredit 61.000, expense-nya itu ada akun salaries and wage expense 11.500 di debit, insurance expense di debit 750, interest expense di debit 500, depreciation expense di debit 8.750, supplies expense di debit 10.000, rent expense di debit 4.000. Jadi total dari expense-nya 35.500. Net income-nya 61.000 dikurang 35.500, jadi 25.500. State of return earnings-nya, beginning balance-nya di debit 4.500, net income-nya 25.500 dari yang di sini.
Dividennya ada ending balance di debit 30.000. Jadi total asetnya ada cash 7.000, account receivable 20.000, supplies 3.500, prepaid insurance 2.500, equipment 60.000, ribanya 35.750, totalnya jadi ada 57.250. Total liability dan equity-nya ada liability account payable-nya 5.000, interest payable-nya 150, notes payable 5.000, another service revenue 5.600, service and wages payable 1.500. Jadi total liability-nya 17.250. Di sini semua dijumlahin. Ada shareholders equity. Share capital ordinary-nya ada 10.000, return earnings-nya 30.000, return earnings-nya di total jadi 40.000 di kredit, total liability-nya 57.250. Di sini ada bagian C, NC. Kita disuruh soal pertama, depreciation expense-nya itu rumusnya cost kurang residual value per estimated useful life. Jadi 8.750 sama dengan 60.000 dikurang residual value per 6 years. Jadi 7.500 itu residual value-nya. Yang kedua, interest expense itu rumusnya principal kali rate kali period. Jadi 500 sama dengan 5.000 dikali rate kali per 3/12. 500 sama dengan 1.250 kali rate. Jadi rate-nya itu ada 40%. Yang terakhir ada salaries and wages payable on Desember 31, 2020. Itu rumusnya ending balance ditambah payment made dikurang salaries expense. Hasilnya 15.000 ditambah 12.500 dikurang 11.500, jadi hasilnya 2.500. Selanjutnya itu P38. Di sini soalnya itu yang pertama itu enter the balance in ledger account. Jadi yang pertama itu yang A, membuat buku besar atau ledger. Di sini kita itu ngambilnya dari sini, dari trial balance, terus dibuat satu-satu jadi kayak gini. Yang pertama itu ada cash di debit sebesar 15.000, terus yang kedua itu ada account receivable sebesar 13.000, terus ada allow for doubtful account sebesar 1.000 dan 450. Terus ada land sebesar 350 di debit, terus ada building sebesar 120.000 di debit, terus ada accumulated depreciation building sebesar 38.400, terus 4.000 dan 42.400. Terus ada rent receivable sebesar 1.500 di debit dan 1.500 di kredit. Terus ada salaries payable sebesar 3.600. Terus ada prepaid insurance sebesar 9.000 di debit dan juga 5.500 di debit. Terus di kreditnya sebesar 3.500. Terus ada share capital ordinary sebesar 400.000 di kredit. Terus ada return earning di kredit 82.000, 31.640 dan 113.640. Terus ada this revenue di debit sebesar 8.900, 191.100 dan 200. Terus di kreditnya ada sebesar 200.000. Terus ada Greensview revenue. Itu di debit 5.900 dan di kreditnya juga 5.900. Terus ada rental revenue
sebesar 19.200. Terus di kreditnya 17.600 ditambah 1.600 jadinya 19.200. Terus ada utilities expense di debit sebesar 54.000 dan di kreditnya juga 54.000. Terus ada bad debt expense di debitnya 450 dan di kreditnya juga 450. Terus ada unearned this revenue di kredit sebesar 8.900. Terus ada salaries expense di debit sebesar 80.000 dan di debit juga sebesar 3.500, di total jadi 83.500. Terus di kreditnya sebesar 83.500. Terus ada maintenance expense di debit sebesar 24.000 dan di kredit sebesar 24.000. Terus ada depreciation expense building di debit sebesar 4.000 dan di kreditnya juga 4.000. Terus di sini ada depreciation expense equipment di debitnya 15.000 dan di kreditnya juga 15.000. Terus ada accumulated depreciation equipment. Itu di kredit 70.000 dan 15.000, di total jadi 85.000. Terus ada insurance expense di debit sebesar 3.500 dan di kreditnya juga 3.500. Terus ada income summary di debit 184.560 dan 31.640, di total jadi 216.200. Terus di kreditnya juga sebesar 216.200. Terus ada equipment di debit sebesar 150. Terus next yang B. Jadi yang B disuruh adjusting and price-nya. Yang pertama ada depreciation expense building-nya 4.000 di debit, accumulated depreciation building-nya di kredit 4.000. Jadi 1/30 kali 120.000. Itu jadi 4.000 kredit di kredit. Depreciation expense equipment-nya di debit 15.000. Jadi accumulated expense equipment itu 10% dikali 150.000 jadi 15.000. Insurance expense-nya di debit 3.500, prepaid insurance-nya di kredit 3.500. Dan receivable-nya di rental revenue-nya 1.600, 1/11 dikali 17.600 itu 1.600. Bad debt expense-nya di debit 460. Allowance for doubtful account-nya 13.000 dikali 12% dikurang 1.100 jadi 460. Salaries expense-nya 3.600. Salaries expense-nya 3.600. Dis revenue-nya 8.900 debit, unallocated revenue-nya 8.900 debit. Ini saya akan menjelaskan ngelanjutin nih C. Yang C itu disuruh tentang adjusting trial balance. Di sini kita di sini tinggal masukin aja dari hasil yang udah kita tulis. Bentar ya. Di sini tuh ada kita tinggal masukin aja untuk trial balance-nya. Kini ada cash di akun ini ada cash. Cash-nya itu sebesar $15.000 itu masuk ke debit. Akun receivable itu masuk ke debit sebesar 13.000. Untuk allowance for double account itu masuk ke kredit sebesar 1.560. Untuk prepaid insurance itu masuk ke debit sebesar 5.500. Sedangkan lain itu masuk ke debit sebesar 350.
sedangkan building itu masuk ke akun sebesar 120.000. Sedangkan akun depreciation buildings itu masuk ke kredit sebesar 42.400. Untuk equipmentnya itu masuk ke debit sebesar 150.000. Sedangkan untuk akun depreciation equipment itu masuk ke kredit sebesar 85.000 $85.000. Sedangkan salaries payable itu masuk juga ke kredit sebesar 3.600. Share capital ordinary masuk ke kredit sebesar 400.000. Return earnings itu masuk ke kredit juga sebesar 82.000. Untuk US revenue masuk ke kredit sebesar 191.100. Sedangkan untuk gross fee revenue itu juga masuk ke kredit sebesar 5.900. Untuk rental revenue ini masuk ke kredit sebesar 19.200. Untuk utilities expense itu masuk ke debit 54.000. Untuk salaries expense masuk ke debit sebesar 83.600. Maintenance expense itu masuk ke debit sebesar 24.000. Bad debt expense itu masuk ke debit sebesar 460. Untuk unit US revenue masuk ke kredit sebesar 8.900. Untuk rent receivable itu masuk ke debit sebesar 1.600. Untuk depreciation expense building itu masuk ke debit sebesar 4.000. Sedangkan untuk depreciation expense equipment itu masuk ke debit sebesar 15.000. Untuk insurance expense itu masuk ke debit juga sebesar 3.500. Nah, total debit sama kredit ini harus sama, harus balance. Maka totalnya itu dapat $839.660. Dan untuk di kreditnya itu sama dengan debit. Berarti kalau mereka sama, maka mereka akan balance. Untuk yang D, itu kita disuruh closing interest dan cost. Itu kita tinggal masukin ke cost ini mana deh? Bentar ya guys. Ini doang. Nah, ini ada yang closingnya. Closingnya itu ada, ini sama aja, kita tinggal masukinnya hasil tadi yang hasil dari trial balance sama yang akun. Nah, di D-nya ini kita tinggal masukin aja. Di tanggal 31 Desember itu ada dues revenue itu masuk ke debit sebesar 1.900. Gross fee revenue itu sebesar 5.900. Rental revenue itu masuk ke debit sebesar 19.200. Sedangkan income summary itu masuk ke kredit sebesar 216.200. Nah, income summary-nya ini hasil pengurangan di sini. Jadi untuk dapetin income summary ini dikurang dari dash revenue, gross fee revenue sama rental revenue. Maka ditambah, maka dapatnya ini. Kurang. Oh iya nih pokoknya hasilnya ini dikurangin dapatnya ini. Makanya dapat income summary 1.804.560. Ada under expense itu ada di kredit 11.54.000. Ada bad debt expense itu 460. Ada salaries expense sebesar 83.600 masuk ke kredit. Ada maintenance expense itu masuk ke kredit juga sebesar 24.000. Depreciation expense buildings itu masuk ke kredit juga 4.000. Depreciation equipment itu masuk ke kredit 15.000. Insurance expense itu masuk ke kredit juga sebesar 3.500. Ini jadi untuk income summary-nya itu kita dapat 13.640. Dapatnya itu dapat dari 1.400.560 itu
hasil pengurangan ini kan winter earnings itu sama nih, sama kita tinggal masukin aja di sini. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menjelaskan income statement and related information. Nama saya Andrea Putri. Saya Amanda Diva. Saya Jasmine Alika. Jadi tujuan pembelajaran kami yang pertama ada mengenali penggunaan dan batasan laporan laba rugi. Yang kedua membahas bagaimana melaporkan berbagai item pendapatan. Yang ketiga menjelaskan pelaporan perubahan dan kesalahan akuntansi. Yang terakhir menggambarkan laporan ekuitas yang terkait. Dalam ini laporan laba rugi itu mempunyai kegunaan. Salah satunya ada evaluasi kinerja masa lalu, yang kedua ada memprediksi kinerja masa depan, yang ketiga ada membantu nilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan. Selanjutnya itu ada keterbatasan dan kualitas penghasilan. Kalau keterbatasan itu yang pertama, perusahaan menghilangkan item yang tidak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, penghasilan angka adalah dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Terus yang selanjutnya itu ada kualitas penghasilan. Perusahaan itu memiliki insentif untuk mengelola penghasilan. Yang pertama itu memenuhi target pendapatan atau untuk membuat pendapatan terlihat kurang beresiko. Manajemen laba adalah waktu pendapatan yang direncanakan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian untuk memuluskan pendapatan. Kualitas penghasilan berkurang jika pendapatan manajemen menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi pendapatan dan arus kas masa depan. Selanjutnya ada isi dan format laporan laba rugi. Elemen laporan laba rugi, penghasilan, peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk yang pertama ada arus masuk atau peningkatan aset atau berkurang kewajiban. Itu mengakibatkan peningkatan ekuitas lain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Selanjutnya ada elemen laporan laba rugi. Saya baru datang mencakup pendapatan dan keuntungan. Yang pertama itu ada pendapatan. Itu merupakan kegiatan biasa dalam perusahaan. Kalau keuntungan itu kemungkinan atau mungkin tidak timbul dari kegiatan yang biasanya. Terus yang kedua itu ada pengeluaran. Pengeluaran itu mewakili penurunan manfaat ekonomis selama periode akuntansi dalam bentuk dari yang pertama arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Selanjutnya pengeluaran termasuk baik biaya maupun kerugian. Pengeluaran kegiatan biasa perusahaan. Terus kerugian mungkin timbul atau tidak dari aktivitas. Jadi di sini ada akun pengeluaran. Yang pertama harga pokok penjualan, kedua depresiasi, ketiga minat, keempat sewa gaji dan upah, dan yang terakhir pajak. Kalau dari akun rugi, yang pertama kerugian atas biaya restrukturisasi, yang kedua kerugian atas penjualan aset jangka panjang. Yang terakhir kerugian yang belum direalisasi pada jual beli surat berharga. Selanjutnya ada laporan laba rugi komponen menengah. Itu termasuk perusahaan umum. Umumnya hadir beberapa atau semua bagian ini dan total dalam laporan laba rugi. Itu salah satunya ada penjualan atau pendapatan. Yang kedua ada harga pokok penjualan laba kotor. Yang ketiga ada biaya-biaya untuk penjualan. Yang keempat ada biaya administrasi atau umum. Yang kelima itu ada pendapatan dan beban lainnya, pendapatan dari operasi. Yang keenam ada biaya pembiayaan penghasilan sebelum pajak penghasilan. Yang ketujuh itu ada pajak penghasilan atau penghasilan dari operasi berkelanjutan. Yang keempat dihentikan operasi batas pemasukan. Yang kesembilan itu ada kepentingan pengendali. Pas 10 itu ada laba per saham.
Melaporkan berbagai pendapatan item. Yang pertama itu adalah laba kotor. Dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Terus yang kedua itu menyediakan nomor yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan masa depan. Tidak biasa atau pendapatan insidensial diungkapkan dalam pendapatan dan beban lainnya. Yang selanjutnya ada melaporkan berbagai pendapatan item. Pendapatan dari operasi ditentukan dengan mengurangi beban penjualan dan administratif serta pendapatan dan beban lain-lain dari laba kotor. Yang kedua, menyoroti item yang mengaruhi aktivitas bisnis reguler. Yang ketiga, digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang kedua, selanjutnya ada pendapatan dari operasi. Itu ada klasifikasi biaya. Itu ada alam dan fungsi. Kalau alam itu ada biaya dari bahan digunakan, ada langsung tenaga kerja terjadi, terus ada biaya pengiriman, dan ada biaya iklan. Sedangkan fungsinya itu ada keuntungan karyawan, beban penyusutan, dan amortisasi pengeluaran. Pendapatan dari operasi atau klasifikasi biaya. Alam, Nggak ada. yang alam itu tidak ada, terus yang fungsi, harga pokok penjualan, biaya-biaya untuk penjualan, dan biaya administrasi. Pendapatan dari operasi, klasifikasi perusahaan dari Telarisco melakukan jasa audit, pajak, dan konsultasi. Ini memiliki pendapatan dan biaya berikut. Di sini ada contoh-contoh dari service revenue-nya sebesar 400.000, staff salaries-nya ada 145.000, service expense-nya ada 10.000. Advertising cost-nya sebesar 20.000, entertainment expense-nya 3.000, utilities expense-nya 5.000, depreciation on building-nya 12.000. Di sini ada akun-akunnya. Ada klasifikasi biaya, itu ada pendekatan nature of expense. Itu contohnya ada dari perusahaan Telaris CO, itu ini merupakan laporan dari income statement di bulan Januari 2019. Di situ ada dia memasuki ada akun service revenue sebesar 400.000 dolar euro. Ada staff salaries itu sebesar 145 euro. Supplies expense ada 10.000 euro, advertising cost itu ada 20.000 euro, utilities expense itu ada 5.000 euro, depreciation on building itu ada 12.000 euro, dan entertainment expense itu ada sebesar 3.000 euro. Maka total net income itu sebesar 205.000 euro. Terus ada yang klasifikasi pendekatan fungsi pengeluaran dari Telaris Company. Income statement untuk bulan Januari 2019. Itu pertama ada service revenue sebesar 400.000 euro, terus cost of service sebesar 155.000 euro, terus selling expense 23.000 euro, dan administrative expense 17.000 euro, dan net income-nya itu total dari keseluruhan akun-akunnya sebesar 205.000 euro. Metode fungsi biaya umumnya digunakan dalam praktik meskipun banyak perusahaan percaya bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki manfaat. Di sini ada pendekatan dari operasi, keuntungan, dan kerugian. Di sini ada contoh company-nya. Nomor dan item tidak bisa dilaporkan dalam setahun terakhir oleh 500 perusahaan. Jadi nggak bisa sampai 500. Selanjutnya ada pendapatan dari operasi, keuntungan, dan kerugian. IASB itu mengambil posisi bahwa keduanya ada pendapatan dan beban, dan salah satunya ada pendapatan dan beban lainnya. Itu harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dari operasi. Suatu perusahaan dapat memberikan item baris, judul, dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut relevan dengan pemahaman tentang kinerja
keuangan entitas. Pendapatan dari operasi. Pendapatan dari operasi, keuntungan, dan kerugian. Item tambahan yang mungkin perlu digunakan, yang pertama itu kerugian penurunan nilai, persediaan penilaian realisasi bersih atau aset tetap ke jumlah yang dapat diperoleh kembali, serta pengambilan penurunan nilai tersebut. Yang kedua, itu kerugian restrukturisasi kegiatan dan pembalikan setiap penyisihan biaya restrukturisasi. Ketiga itu keuntungan atau kerugian pelepasan item properti, pabrik, dan peralatan atau investasi. Terus yang keempat ada penyelesaian litigasi. Yang kelima ada pembalikan kewajiban lainnya. Di sini ada contoh melaporkan berbagai item pendapatan penghasilan sebelum pajak penghasilan. Jadi di sini ada 10 finance cost. Yang pertama ada interest on bank loans and overdraft sebesar 71 euro. Interest on bonds issued under the debt issuance program sebesar 672. Interest on debt issue under the medium term note program sebesar 253. Ada interest on commercial paper sebesar 12. Ada interest on obligation under finance leases sebesar 16. Ada other interest sebesar 82. Jadi total borrowing cost-nya ada 1106. Itu dijumlah dari 10 akun yang tadi. Total finance cost-nya ada 1014. Jadi biaya pendanaan harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Selanjutnya ada batas pemasukan. Itu merupakan pendapatan setelah semuanya, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Untuk periode dipertimbangkan dilihat oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan laba per saham itu ada rumusnya, yaitu laba bersih dikurang dividen pilihan dibagi rata-rata tertimbang dari biasa saham luar biasa. Itu contohnya ada satu indikator bisnis yang signifikan. Yang kedua itu mengukur dolar dari yang diperoleh oleh masing-masing saham biasa. Yang kedua ada harus diungkapkan pada wajah dari laporan laba rugi. Terus ada laba per saham. Contohnya itu ada Lancier Inc. melaporkan laba bersih sebesar 350.000. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen presiden sebesar 50.000 untuk tahun tersebut. Jumlah rata-rata tertimbang dari biasa saham beredar selama tahun tersebut ada 100.000 saham. Lancier menghitung laba per sahamnya sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya itu adalah laba bersih dikurang dividen pilihan dibagi rata-rata tertimbang dari biasa saham luar biasa. Jadi itu 350 dikurang 50.000 dibagi 100 sama dengan 3 per saham. Di sini ada operasi yang dihentikan, komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Yang pertama, mewakili lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi atau merupakan bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama atau area geografis operasi. Yang terakhir, anak perusahaan diakuisisi secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya ada operasi yang dihentikan. Perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan yaitu satu, dalam kategori laporan laba rugi terpisah. Itu keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Yang kedua, hasil operasi suatu komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Yang ketiga itu ada dampak dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi yang dilanjutkan. Terus selanjutnya itu ada operasi yang dihentikan.
perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Yang pertama itu dalam kategori laporan laba rugi terpisah, keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Yang kedua, hasil operasi suatu komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Yang ketiga, dampak dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi yang dilanjutkan. Di sini ada contoh operasi yang dihentikan. Produk KC, sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi, memutuskan untuk menghentikan divisi elektronika selama tahun ini. Divisi elektronik kalah sebesar 300.000 euro, itu pajak bersih. KC terjual pembagian pada akhir tahun dengan kerugian sebesar 500.000 euro, itu pajak bersih. Pendapatan dari operasi berkelanjutan sebesar 20 juta euro. Jadi operasi dihentikan itu rugi dari operasi setelah dikurangi pajak 300.000, rugi pelepasan setelah dikurangi pajak 500.000. Total kerugian pada operasi dihentikan batas itu 800.000, itu di total dari rugi dari operasi sama rugi pelepasan. Jadi batas pemasukannya 19.200 euro itu dikurang dari 20 juta euro dikurang 800 euro, jadi 19.200 euro. Selanjutnya ada operasi yang dihentikan. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris baik di muka laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan. Terus selanjutnya itu ada melaporkan berbagai item pendapatan, alokasi pajak intra-periode, menghubungkan beban pajak penghasilan dengan item tertentu yang menimbulkan besarnya pajak persediaan. Pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan untuk yang pertama, penghasilan dari melanjutkan operasi. Dua, operasi yang dihentikan. Jadi, biarkan pajak mengikuti pendapatan. Di sini ada contoh operasi yang dihentikan keuntungan. Dari perusahaan Schindler AG memiliki penghasilan sebelum pajak penghasilannya sebesar 250.000 euro. Ini memperoleh dari 100.000 euro dari operasi dihentikan dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%. Schindler menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Jadi di sini ada akun income before income tax-nya sebesar 250.000 euro, income tax-nya sebesar 75.000 di kredit. Jadi income from continuing operation-nya 250.000 dikurang 75.000 jadi 175.000. Gain on discontinue operation-nya sebesar 100.000 euro. Applicable income tax-nya sebesar 30.000. Jadi net income-nya dari gain on discount-nya dikurang sama applicable income tax-nya. Jadi net income-nya 70.000. 175.000 ditambah 70.000 jadi 245.000. Selanjutnya itu ada contoh dari operasi dihentikan atau rugi. Itu ada contohnya dari perusahaan Seehilder AG memiliki penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 250 euro. Ini memiliki kehilangan dari 100 euro dari operasi yang dihentikan. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan itu 30%. Seehilder menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Di situ ada akun income statement, income before income tax itu sebesar 250 euro. Income tax-nya itu sebesar 75 euro dari soal sebelumnya. Nah, itu dikurangnya hasilnya 175 euro itu masuk ke akun income for continue operasi. Plus from discontinue operasi itu 100 euro dari soal. Nah, itu ada kita masukin juga ada plus applicable income tax reduction itu sebenarnya 300 euro. Maka itu di 30 euro, maka dikurangin jadi
ada 770.000 euro. Nah, itu dapat income statementnya sebesar 105.000 euro hasil dari pengurangan 175 euro dikurang 70 euro. 10.000. Terus selanjutnya itu ada alokasi untuk kepentingan non pengendali. Nih, di sini ada contohnya. Ketika sebuah perusahaan mempersiapkan laporan laba rugi konsolidasi, IFRS mensyaratkan bahwa laba bersih dialokasikan untuk pengendalian dan kepentingan non pengendali. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah batas pemasukan. Nah, di sini itu ada net income-nya sebesar 164.489 attributable to shareholder of Bok Hong sebesar 120.000. Terus non-controlling interest-nya itu sebesar 44.489. Di sini ada perubahan dan kesalahan akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi yang pertama ada penyesuaian retrospektif, yang kedua penyesuaian efek kumulatif terhadap laba di tahun awal, ketiga ada pendekatan mempertahankan komparabilitas selama bertahun-tahun. Contohnya meliputi yang pertama mengubah dari FIFO ke biaya rata-rata, yang kedua mengubah dari persentase penyelesaian hingga metode kontrak selesai. Itu ada perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi ada terdiri dari perubahan estimasi akuntansi. Itu salah satunya ada diperhitungkan dalam periode perubahan atau NS, periode dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Tidak ditandatangani secara retrospektif dan tidak dianggap kesalahan. Contohnya itu termasuk hidup yang bermanfaat dan sia-sia nilai aset yang dapat disusutkan. Yang kedua itu ada piutang tertagih. Yang ketiga itu ada keusangan persediaan. Terus ada akuntansi kesalahan atau koreksi kesalahan hasil dari 1. Kesalahan matematika, 2. Kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, 3. Pengawasan atau penyalahgunaan fakta. Nah, koreksi ini diberlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan juga penyesuaian saldo awal laba ditahan. Di sini ada contohnya di dalam perusahaan Sang Ltd tahun 2019 menentukan bahwa itu salah melebih-lebihkan piutang dan pendapatan penjualan dengan NTS $100.000 di dalam tahun 2018. Di dalam tahun 2019, Sang membuat entry berikut untuk mengoreksi kesalahan pajak penghasilan. Jadi laba ditahannya ada 100.000, piutang saya 100.000. Ringkasan dari kesalahan akuntansi itu jenis situasinya itu ada kriteria, contoh, dan penempatan pada laporan laba rugi. Kalau kriteria itu perubahan dalam prinsip akuntansi, yaitu perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Nah, contoh dari perubahan dalam prinsip akuntansi yaitu perubahan dasar yang penetapan harga di persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata. Yang ketiga itu ada penempatan pada laporan laba rugi. Dalam perubahan dalam prinsip akuntansi yaitu menyusun kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya dengan dasar yang sama dengan prinsip yang baru diadopsi. Ringkasan kesalahan akuntansi. Jenis situasi itu kriteria perubahan dalam estimasi akuntansinya itu koreksi dan penyesuaian yang normal dan berulang. Contoh, perubahan realisasi piutang dan persediaan, perubahan estimasi umur peralatan, aset tidak berwujud, perubahan estimasi kewajiban untuk biaya garansi, pajak penghasilan, dan pembayaran gaji. Penempatan pada laporan laba rugi itu ditampilkan perubahan hanya di akun yang terpengaruh, tidak ditampilkan setelah dikurangi pajak dan mengungkapkan sifat perubahannya. Ringkasan kesalahan akuntansi. Jenis situasi itu koreksi kesalahan. Yang kedua kriteria, artinya kesalahan dan penyalahgunaan fakta. Contohnya kesalahan dalam pelaporan pendapatan dan pengeluaran.
Yang terakhir, penempatan pada laporan laba rugi. Itu menyatakan kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan. Selanjutnya ada laporan ekuitas terkait, yaitu adalah laporan laba ditahan. Itu untuk meningkatkan satu batasan pemasukan, yang kedua itu ada perubahan prinsip akuntansi, yang ketiga itu ada penyesuaian periode sebelumnya. Kalau laporan laba ditahan itu kita juga bisa mengurangi, yaitu kerugian bersih, dividen, perubahan prinsip akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. Sini ada contoh laporan laba ditahan dari Choi Ltd. Statement of Return Earning for year ended December 31, 2019. Pertama itu dia balansnya di Januari 1 itu sebesar 1.050.000. Terus net income itu 360, terus dikurangi dividen sebesar 300. Jadi balansnya di Desember 31 itu adalah 1.110. Nah, sebelum menerbitkan laporan untuk tahun yang diperkirakan pada tanggal 31 Desember 2019, kamu menemukan 50.000 kesalahan setelah dikurangi pajak dan menyebabkan 2018 persediaan dilebih-lebihkan. Persediaan yang dilebih-lebihkan menyebabkan COGS lebih rendah dan dengan demikian laba bersih menjadi lebih tinggi dalam 2018. Apakah penemuan ini berdampak pada laporan laba rugi ditahan untuk 2019? Laporan laba ditahan. Pembatasan laba ditahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai laba ditahan yang disediakan. Itu ada laporan ekuitas terkait, itu pendapatan komprehensif. Semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, termasuk semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, dan semua keuntungan dan kerugian yang melewati laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas. Contohnya itu ada di income statement. Nah, di sini itu sales-nya 285.000, COGS-nya 149.000, jadinya gross profit-nya itu dikurang, jadinya 136.000, terus operating expense-nya ada selling expense sebesar 10.000, administrative expense 43.000, total operating expense 53.000, income from operation 83.000. Terus other revenue atau expense, interest revenue 17.000, terus interest expense 21.000. Jadinya total other-nya itu minus 4.000. Income before taxes-nya 79.000, income tax expense 24.000, jadinya itu net income-nya 55.000. Penghasilan komprehensif lainnya, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada ekuitas non-perdagangan sekuritas, keuntungan dan kerugian transaksi dilaporkan dalam ekuitas. Selanjutnya ada pendapatan komprehensif. Perusahaan harus menampilkan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama ada cara pernyataan kontinu, tunggal, pendekatan satu pernyataan atau dua laporan laba rugi bersih dan penghasilan komprehensif lain yang terpisah namun urutan dua pernyataan negatif. Pendekatan satu pernyataan. Itu satu ada keuntungan dikurang tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru. Yang kedua itu ada kerugian dikurang laba bersih terkubur sebagai subtotal pada pernyataan. Di sini ada contoh soal dari perusahaan Gilspa, itu ini akunnya itu statement of comprehensive income di bulan Desember tahun 2019. Itu ada akun sales revenue sebesar 800.000 euro, ada COGS itu sebesar 600.000 euro. Maka kita total dari gross profit itu 200.000. Itu hasil dari pengurangan sales revenue dan COGS. Di sini kita nyari income statement. Untuk nyari income statement yaitu
gross profit dikurang operating expense, yaitu 200.000 euro dikurang 900.000 euro itu, maka total income statement-nya itu sebesar 110.000 euro. Nah, maka kita harus nyari comprehensive income-nya. Untuk nyari comprehensive income-nya itu kita net income ditambah dengan other comparative income under leisure holding gain net of tax itu sebesar 30.000 dolar, maka total dari comprehensive income-nya itu sebesar 140.000 dolar. Euro. Ini ada pendekatan dua pernyataan. GIL SPA Income Statement untuk Desember 31, 2019, sales revenue-nya 800.000 euro, COGS-nya 600.000 euro, gross profit-nya 200.000 karena 800.000 euro dikurang 600.000. Terus operating expense-nya 90.000, terus jadinya net income-nya 200.000 dikurang 90.000 jadinya 110. Terus ada comprehensive income statement-nya. Net income-nya 110.000. Terus ada tuh comprehensive income unrealized holding gain net of tax 30.000. Jadinya comprehensive income-nya ditambah 110 ditambah 30 jadinya 140.000 euro. Di sini ada laporan perubahan ekuitas. Selain laporan laba rugi, komprehensif umumnya terdiri dari yang pertama, bagi modal biasa, yang kedua bagikan premium biasa, yang ketiga pendapatan yang disimpan, dan yang terakhir akumulasi saldo di pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya itu ada laporan perubahan ekuitas. Salah satu itu merupakan laporan perubahan dalam setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Termasuk yang berikut ini, salah satu itu ada akumulasi komprehensif pendapatan untuk periode tersebut. Yang kedua itu ada kontribusi penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik. Yang ketiga itu ada rekonsiliasi jumlah tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Contoh, terlepas dari format tampilan digunakan, Vigil melaporkan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya sebesar 90.000 euro pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan sebagai berikut. Vigil SPA Statement of Financial Position, Equity Section, equity-nya sebesar 300.000 euro, share capital ordinary-nya sebesar 150.000 euro, terus accumulated other comprehensive income-nya sebesar 90.000. Nah, semuanya itu ditambah jadinya total equity sebesar 540.000 euro. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye. Dah. Iku miro. Udah ke-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang chapter 3. Perkenalkan, nama saya Jasmine Alika. Nama saya Andrea Putri Warnisa. Nama saya Amanda Diva. Jadi di sini kita mau menjelaskan dari chapter E37. Kok dari chapter E37? Jasmine.